Waktu itu lagi di jalan di mobil di tol, oke, sekarang yang cari yang mirip Luxio Oke. dan siapa tahu lebih keren. Dia lihat, oh ini, oh ini, oh ini. Ada banyak tuh kan Nissan Serena gitu kan, Toyota Foxy kan kayak gitu-gitu ya. Ada macam-macam lah. Ada apalagi ya, aku lupa. Terus dia lihat, ternyata Foxy lebih keren kata dia. Heeh. Oh, dalamnya lega juga gitu. Saya pernah coba di dalamnya dan bagus. Ya kalau harga lebih mahal tapi lebih bagus dari Luxio. Nah, di situ kalau kita ngomongin konteks yang Mas Teguh tanya tadi, dia ngomong gini. Tapi kalau Luxio nanti jadi lebih lama dapatnya. Oh, itu tadi. Ini kesalahan menurut saya. Betul. Ini kesalahan. Kenapa? Buat alam semesta, buat Tuhan, sebesar apapun keinginan kita seorang manusia yang cuman percikan dia tadi ini, itu nggak ada artinya. Mau Luxio, mau Foxy, mau BMW, mau apa Aston Martin misalnya gitu ya, mau Koenigsegg Agera misalnya yang harganya 200 miliar gitu. Pernah lihat itu? Kita pernah lihat. Pernah pegang. Kita pernah diundang ke pamerannya. Nah, itu buat Tuhan gak ada bedanya. Kenapa dikotakin? Kenapa impiannya lebih besar perlu waktu lebih lama untuk terwujud? Nggak harus loh. Oke, Mas Mali, selanjutnya, seberapa cepat? Nah, dari manifestasi yang kita inginkan ya, manifestasi yang kita inginkan ya gitu ya, manifestasi ini terwujud gitu. Apakah punya level punya dari diri kita atau gimana? Nah, kalau mengacu kepada diri saya sendiri teman-teman ya. Nah, ini pun gini, saya kasih tahu teorinya dan saya sudah berusaha praktek dan menurut saya masih belajar. Gitu. Saya cerita ke teman-teman semua dalam point of view bahwa ini benar dan teman-teman yuk kita lakuin bareng-bareng. Bukan saya udah jago banget lo harus ikutin gua, enggak gitu. Ya. Ketika saya menginginkan rumah, saya pernah hitung Mas Teguh. Dari detik saya menginginkannya dan berkomitmen, oke saya mau rumah ini, sampai saya menempati rumah setahun. Gitu. Oke. Jadi dengan semua perintilan apa ya ininya lah kejadiannya gitu ya. Saya menginginkannya, saya datengin, saya DP, saya booking fee, sampai akhirnya DP-nya kumpul dan rumahnya saya bisa tinggalin setahun. Dengan segala keajaibannya, duitnya entah dari mana ada kok tiba-tiba gitu. Oke. Mobil yang saya inginkan, BMW yang sekarang saya punya itu, kalau teman-teman sering lihat mungkin yang sering ketemu warnanya biru itu ya BMW-nya, itu setahun juga ternyata. Setahun juga ya? Setahun juga. Jadi detik saya benar-benar menginginkannya adalah ketika teman kita Mas Angga itu beli ya. Terus habis itu, wah Mas, aku pikir aku nggak terlalu pengen, tapi ternyata pengen banget. Oke. Udah lah ini, kalau bahasanya saya sama Mas Angga itu kan kita kirim proposal ke Tuhan lah. Ya Tuhan saya pengen dan terima kasih untuk keinginan baik ini. Udah itu doang doanya. Itu udah kirim proposal tuh. Kalau kita bilang tinggal di approve apa enggak kan sama Tuhan ya. Kalau di approve, barangnya datang besok. Kalau enggak ya mundur dulu. Begitu dari detik saya menginginkannya, kita pernah review tuh berapa lama ya terwujudnya. Oh ternyata dari Mas Angga mobilnya datang sampai mobilku datang setahun. Setahun ya? Iya. Gitu. Padahal itu waktu yang cepet loh teman-teman. Cepet. Dan bahkan kalau di realitas hidup saya, 12 bulan itu mungkin 9 bulannya saya lupa saya menginginkannya. Tapi di 3 bulan terakhir, itu 3 bulan yang dirimu ngeliat sendiri. Iya. Aku ke showroom berkali-kali, test drive, terus orangnya datang bawain mobil, cobain kan ke kantor, ini Pak cobain aja, nggak ada duitnya itu. Iya. Gitu sampai akhirnya booking fee 25 juta, habis itu nggak tahu buat DP dari mana, sampai DP-nya kurang, udah 3 hari lagi harus dibayar, harganya turun loh. Kan jadi bisa nambahin DP. Jadi bisa cukup untuk nambahin DP dan mobilnya akhirnya bisa dibeli. Itu banyak banget keajaibannya. Itu cuma 3 bulan prosesnya. Gitu kalau mau fair. Tapi ya let's say setahun. Nah, cuman gini, ini secara praktek ya teman-teman ya. Tapi secara teori, seringkali manusia terjebak dengan kecepatan menurut kepala dia. Nah, itu dia. Aku baru mau bilang tadi, jangan-jangan ini aku ada yang salah ini. Apakah dengan menyampaikan berapa tahun sih dengan manifestasi ini jadi malahan kembali lagi ke ibu bumi kan gitu ya? Manifestasi yang level 4-nya mana nih kan gitu ya. Nah ini saya mau cerita sedikit nih. Mas Basit tahu Mas Basit kan ya? Teman-teman mungkin pernah lihat juga kan ya, Mas Basit pernah ngobrol sama kita di channel ini. Mas Basit itu pernah ngomong sama saya.
Awalnya dia pengen punya mobil itu, aduh aku lupa, Luxio. Luxio, Nah, oke. Luxio, oke. Terus saya tanya, udah pernah test drive? Belum. Oke. Bisa bawa mobil? Nggak bisa. Oke. Lah, terus gimana bisa menginginkannya kalau belum pernah test drive? Mhm. Pernah numpang mobil teman, terus dalamnya lega dan enak banget kata dia. Oh, oke. Oke, Luxio. Impiannya Luxio. Saya tanya dong, Basit tahu nggak yang sejenis Luxio banyak? Siapa tahu karena nggak lihat Iya, menu dia nggak pengen kan gitu. heeh. Kayak kita makan kan kalau cuman ada nasi goreng ya udah ambil nasi goreng kalau makannya di tukang nasi goreng. Tapi kalau Betul. di restoran kan banyak Banyak. pilihan dan jangan-jangan Basit lebih menginginkan yang lain kan ada banyak yang sejenis gitu. Waktu itu lagi di jalan di mobil di tol, oke, sekarang yang cari yang mirip Luxio Oke. dan siapa tahu lebih keren. Dia lihat, oh ini, oh ini, oh ini. Ada banyak tuh kan Nissan Serena Iya. gitu kan, Toyota Foxy kan kayak Heeh. gitu-gitu ya. Ada macam-macam lah. Ada apa lagi ya, aku lupa. Terus dia lihat, ternyata Foxy lebih keren kata Oke, dia. heeh. Oh, dalamnya lega juga gitu. Mhm, Saya pernah coba di dalamnya dan bagus. Ya kalau harga lebih mahal tapi lebih bagus dari Luxio. mhm, mhm. Nah, di situ kalau kita ngomongin konteks yang Mas Teguh tanya tadi, dia ngomong gini. Tapi kalau Luxio nanti jadi lebih lama dapatnya. Oh, Ah, itu tadi. ini kesalahan menurut saya. Betul, betul. Ini kesalahan. Kenapa? Buat alam semesta, buat Tuhan, sebesar apapun keinginan kita seorang manusia yang cuman percikan dia tadi ini, itu nggak ada artinya. Mau Luxio, mau Foxy, mau BMW, mau apa Aston Martin misalnya gitu ya, mau Koenigsegg Agera misalnya yang harganya Iya, 200 miliar gitu, pernah lihat itu. kita pernah lihat kan, Pernah pegang. kita pernah diundang ke pamerannya. Nah, Iya. itu buat Tuhan nggak ada bedanya. Kenapa dikotakin? Mhm. Kenapa impian yang lebih besar perlu waktu lebih lama untuk terwujud? Nggak harus loh. Halo teman-teman semua, sorry saya interupsi sedikit ya, karena ini adalah video yang mungkin Anda akan sangat sukai gitu ya. Kalau misalnya teman-teman merasa ini sesuatu yang cukup powerful untuk bisa membantu Anda, maka teman-teman akan sangat suka kalau misalnya teman-teman saya undang langsung ke dalam webinar kita di Kedamaian ID. Dan di webinar ini teman-teman, kita akan melakukannya secara live. Saya mengundang Anda secara langsung untuk bisa ikutan ke dalam webinar kita dan teman-teman bisa dapatnya itu secara gratis. Caranya gimana? Teman-teman langsung aja cek di kolom deskripsi di bawah video ini. Anda cari link webinar kita, di sana kita sudah cantumkan linknya dan teman-teman akan bisa mendaftarkan diri dan setelah itu kita akan sama-sama ngobrol lagi lebih dalam seperti apa yang kita bahas di dalam video ini. Oke, pastikan teman-teman bisa hadir di dalam webinar kita dan silahkan lanjutkan untuk menonton videonya. Nggak harus. Itu Gitu. dia, betul. Nah, begitu dia sadar, oh ya juga ya. Udah, habis itu ganti. Sekarang fix maunya Foxy. Gitu akhirnya. Iya, iya, iya. Ya, artinya gini ya teman-teman ya. Bukan saya juga berusaha untuk ngecilin impian teman-teman, tidak. Tapi berusaha untuk gedein impian teman-teman di level yang menurut teman-teman tidak termotivasi juga enggak. Mhm. Ini penting nih. Jadi ada orang yang termotivasi ketika ngobrolnya Foxy Mhm, gitu. mhm, Tapi ketika udah ngomongin misalnya Lexus yang bentuknya mirip tapi harganya bisa 10 kali lipatnya, buat dia cuman keren tapi nggak masuk akal. Nah jangan. Ingat teman-teman, yang penting level rasa mhm. gitu. Kalau bandingannya Luxio sama Foxy ya masih oke gitu Yes, kan. yes, Tapi yes. mungkin kalau Luxio sama Lexus atau Foxy sama Lexus mungkin agak jauh gitu kan. Banting. Ya, Alphard dulu lah misalnya gitu kan. Nah, di level-level tertentu kita melihat sebuah impian tanpa burning desire. Ini hati-hati Oke. gitu. Mas Teguh kan tadi bisa ngebayangin kan mobilnya. Kita nggak bahas mobilnya apa loh, tapi Mhm, dirimu bisa ngerasain happy-nya ketika mhm, itu mhm, tercapai. mhm. Karena menurut Mas Teguh itu mungkin. Tapi coba bayangin kalau mobilnya harga barunya 16 miliar misalnya. Let's say misalnya Lamborghini Aventador atau Ferrari misalnya gitu. Ferrari California misalnya. Mhm. Ya keren sih kalau ada di garasi gua gitu kan. Cuman nggak kerasa. Nah, jangan menurutku. Mhm. Karena ketika otaknya berpikir tidak mungkin, tubuhnya tidak cari cara. Oke. Jiwanya tidak berusaha. Gitu. Jadi kita perlu berada di impian yang terbesar, yes, yang masih ada rasanya. Gitu. Dulu di MLM Iya, dibahas iya, tuh, iya, iya. wah pengen punya
Ferrari, pengen punya Aston Martin, lu tahu nggak sih harganya berapa gitu. Pengen punya rumah gitu kan, hanya untuk keren-kerenan aja cuma untuk ditempel di buku impian dan keren diceritain ke temen gitu. Nggak usah, buat apa? Impian itu kan cuma kita dan keinginan kita dan Tuhan. Nah gitu kan, kita dan Tuhan cukup mencapai impian itu. Gak ada maksud untuk membohongi diri ya. Yes, gitu. Jadi kecuali kalau teman-teman memang merasa ini mungkin dan memang keren diceritain, nggak ada masalah gitu. Tapi jangan dikotakin. Jangan sampai teman-teman terjebak sama, oh kalau yang ini jangan dulu lah diinginkan sekarang, soalnya pasti lebih lama terwujudnya. Enggak juga kok. Kalau teman-teman pernah dapat satu video yang pernah kita share itu ada loh. Ada yang pernah share sama saya nih, saya bacain aja ya teman-teman ya. Mas, saya selalu mendapatkan yang saya inginkan. Saya pengen mobil 1-2 bulan tercapai. Saya cobain mau beli rumah 2,4 miliar 1-2 bulan tercapai. Gitu. Lah, begitu saya nonton YouTube Kedamaian ID seperti yang sekarang teman-teman sedang lakukan gitu ya, saya baru tahu kalau itu adalah ilmu manifestasi. Nah, terus dia nanya, bisa nggak ilmu ini ada terus di saya? Jangan-jangan nanti hilang kan gitu ya. Dan apakah bisa lebih tajam kalau saya ikutan kelas manifestasi di Kedamaian ID? Dia nanya kayak gitu tuh. Nah, menurutku ya itu ilmu manifestasi. Dan kebayangkannya dengan 2,4 miliar tercapai 1-2 bulan loh. Gitu. Sedangkan ada orang yang menginginkan mobil harga 200 juta, bayangan dia mungkin 3 tahun baru nyampe. Gitu. Setahun baru nyampe. Nah itulah kenapa teman-teman perlu belajar teori dan praktek sambil dipandu, karena banyak orang nggak dapetin privilege wangsit, Mas Teguh. Nggak dapetin dalam perenungannya terus tiba-tiba diginin aja. Nah itu kan jarang dapat privilege seperti itu. Ada gitu, banyak orang seperti itu. Saya sering kali mengalami itu. Tapi kan perlu disengaja dan lebih pasti dapetin hasilnya ketika teman-teman memang mengikuti urutan kurikulum terwujud manifestasinya. Nah itu dipelajarin di kelas manifestasi di Kedamaian ID gitu. Nah, itu nanti ngobrol lah ya sama teman-teman Kedamaian ID di teman-teman konsultan edukasi, itu bisa teman-teman dapetin obrolan itu dan gimana cara teman-teman ikutan kelasnya itu bisa gitu. Jadi nggak harus timeline itu tidak eksis kok. Yes. Timeline itu nggak ada. Itu dia, benar. Timeline itu nggak ada. Waktu itu bullshit mungkin ya. Waktu itu bullshit gitu. Nih di kelas manifestasi ada satu meditasi aktivasi yang saya bahas khusus tentang timeline. Gitu. Jadi teman-teman saya bawa dalam alam bawah sadar untuk pindah dari timeline lama ke timeline baru. Impiannya kan udah jelas nih. Let's say pengen punya rumah 2,4 miliar contoh. Atau misalnya dirimu pernah cerita pengen punya rumah di Sentul ya? Iya. Masih pengen gak itu? Masih. Harga berapa di situ? 3M. Nah, oke. 3M ini kan kalau di kepala seorang Teguh mungkin sudah ada timeline nih. Gitu. Sekian lama ini kemungkinan dicapai. Nah, ini timeline lama. Timeline kita yang memang normal gitu. Nah, dalam sesi meditasi itu sekarang pindah. Timelinenya dibayangin ini timelinenya sepanjang ini. Terus sekarang bayangkan bisa terwujud kurang dari 12 bulan. Most likely lebih cepat dibanding timelinemu yang sebenarnya ini. 12 bulan selesai cash atau cash bertahap gitu. Kalau nyicil kan pasti lebih dari 12 bulan kan. Atau bahkan nyicil tapi nggak nyampe 12 bulan lunas misalnya. Nah pokoknya kurang dari setahun. Ini timeline yang baru. Yang lama dan lebih panjang dipadatkan, ditarik, pindah ke yang baru, dipres gimana caranya teman-teman bisa ngalamin new timeline gitu. Habis itu diri kita akan secara natural bersikap, mengambil keputusan, berperilaku, bergaya hidup dengan cara timeline yang baru. Nah itu dipraktekin tuh di kelasnya gitu. Sebab dirimu kan punya akses kelasnya. Itu udah agak-agak akhir tuh. Jadi semuanya jelas, ininya oke, ininya aman, semuanya bisa terwujud, tinggal dipercepat terjadi. Nah itu. Oke, Mas Fadli, aku nih tadi ngomong-ngomong masalah Sentul nih jadinya ya kan. Jadi aku kepikiran nih. Kepikirannya gini Mas Fadli. Bisa jadi ini adalah sebuah abundance block gue juga gitu. Kenapa? Mikirnya gini. Kalau gue beli rumah di Sentul, tetangga gue siapa ya? Fadli jauh, ini jauh. Siapa ya gue bilang maksudnya? Bisa jadi itu abandon block mungkin ya. Iya. Ya, teman-teman bisa jadi abandon block juga gitu. Disederhanakan lagi nih. Kan bisa ya Fadli juga gue ajak ke situ ya. Menurutmu kalau rumahmu yang sekarang nih dibanding rumahmu di Sentul, Doyok lebih sering apa lebih jarang main?
menurut gue ya. Kayaknya lebih ke Sentul ya. Lebih sering kalau rumah lu di Sentul deh. sekarang. Bayangin. Dan Sentul itu dekat dengan markas organisasi kita loh. Betul. Lebih sering mampir pasti gua. Betul. Gitu. Dan Sentul itu juga ada banyak objek wisata yang lebih mungkin semua orang yang kita kenal lewat situ. Dibanding rumahmu yang sekarang kan, bukan rumahmu yang sekarang terpencil juga, tapi jarang ada kebetulannya dekat situ. Gitu. Dulu istriku kerja di dekat situ, sekarang enggak kan. Kliniknya udah pindah nih sekarang. Prakteknya udah di daerah Bekasi. Nah, udah nggak ada alasan lagi. Gitu. Sekaliannya beneran main ke sana karena main. Tapi kalau di Sentul, wah, ada banyak ya, ada akan banyak. lebih sering main. Gitu. Jadi justru malah memang kebalikannya persis dari Abundance Blockmu malah. Iya. Memang dalam keseharian ya mungkin akan lebih individual ada perbedaan, betul. Lebih individual, lebih tidak bertetangga gitu. Tapi dalam proses bertumbuh anak, dalam proses membangun lingkungan di keluarga gitu ya, dalam ngerasain feel untuk bisa menarik hal-hal besar selanjutnya setelah rumah itu akan jauh lebih mudah terjadi di rumah 3 miliar menurutku. Karena di sana mungkin kan ada clubhouse, ada kolam renang, ada fasilitas gym misalnya, lebih sehat gitu. Dan networkingnya juga berjalan kan, pasti rapat RW-nya rapat RW yang isinya pengusaha kan gitu ya. Bisa sharing bisnis, sharing ide gitu. Nah, circle-nya berubah gitu. Dan tetap kok menurutku kehidupan bertetangganya sama aja sama kehidupan bertetangga kita yang ada di sini. Itu mah tergantung siapa kita. Karena belum dialamin aja ya kan gitu. Itu tadi ya perlu merasakannya tadi ya Mas Fadli. Iya, perlu merasakan di itu tadi gitu. Dan memang perlu fair di level yang netral, jangan di blok. Gitu. Kalau misalnya tadi rumah 3 miliar di Semarekon di Sentul tadi, berarti kan kalau dirimu tinggal di sana, bayangin semuanya kan. Lebih sering mana teman-temanku main gitu. Kayaknya lebih sering ke sini. Satu, checklist kan happy-nya dapat gitu kan. Happy kedua apa misalnya, ternyata anakku lebih happy gitu kan. Ini di rumah ini ada kolam renangnya misalnya, ada tempat mainnya, ada playground-nya gitu, ada ininya, itunya. Oke. Checklist happy-nya semakin banyak. Semakin sering kita berada di sana, semakin kita menyadari hal-hal yang tadinya mungkin tidak akan kita syukuri pas kita tinggal, tapi kita syukurin. Dan disyukurinya sekarang terjadi. Kan semakin ngeri. Gitu. Semakin gak enak tuh hatinya. Kasihlah nih enak. Udah baik banget gitu. Bentar-bentar bersyukur kan gitu. Cara ngambil hati Tuhan. Cara mengambil hati Tuhan, benar-benar. Gitu. Oke Tuhan. Oke. Wow, luar biasa nih Mas Fadli. Thank you. Walaupun saya sebenarnya udah banyak ya ilmu yang diajarin sama Mas Fadli. Kita sering ngobrol juga tentang manifestasi gitu kan. Tapi ya memang perlu hal-hal seperti ini kita ingatkan kembali gitu ya kan. Dan mereminder kita gitu ya. Iya, nggak dengan sengaja, jarang kita dengan saja deep talk kayak gini kan. Kecuali kita lagi outing company misalnya kan, atau lagi jalan-jalan keluar kota, kita semobil bareng baru kita deep talk. Tapi kan itu nggak terjadi setiap hari, setiap minggu pun nggak. Setiap bulan pun hampir nggak pernah. Mungkin setahun ya beberapa kali ada. Tapi kan obrolan seperti ini memang sebaiknya direkam supaya teman-teman bisa dapetin manfaat. Dan kita bikin channel Kedamaian ID ini jadi sesuatu yang bermanfaat banget. Karena memang niat saya Mas Teguh, kenapa kebaikan seperti ini pengen kita sebarin, karena saya pengen ini jadi legacy. Gitu. Saya pengen jadi warisan. Ketika nanti anak saya mulai gede, dia tahu kalau at least papanya mencoba untuk bikin dunia lebih baik. Gitu. Dengan cara yang saya tahu. Dan kalau sampai saya nggak ada, saya harap video-video ini masih ada dan terus memberikan manfaat. Kita sama-sama tahu konsep amal jariah kan. Ya mudah-mudahan apa yang kita obrolin ini merubah hidup seseorang, bikin teman-teman merasa dapetin aha momen dan akhirnya dapetin rezeki yang tidak disangka-sangka. Kita nggak ngerasain rezekinya, tapi saya yakin energi kebaikannya akan terjadi di kehidupan kita semua. Gitu ya. Setuju. Makanya teman-teman kalau misalnya merasa teman-teman suka ini, teman-teman beneran klik tombol like-nya supaya teman-teman bisa lihat channel ini bertumbuh. Teman-teman subscribe channelnya, teman-teman share video ini ke sebanyak mungkin orang gitu, supaya teman-teman ngelihat
semakin besar channel ini. Karena semakin besar channel ini, semakin berkualitas kita mampu ngundang bintang tamu yang hadir ke sini dan teman-teman akan bisa melihat kebaikan lebih banyak terjadi. Iya, Nah, keajaiban yes. manifestasi ya gitu. Yes, gitu. Itu hanya mungkin terjadi kalau channel ini makin gede. Makanya subscribe dan share. Udah, itu aja. Ya, kalau ada pertanyaan, input di kolom komentar. Nanti kita bahas di video-video selanjutnya. Mungkin itu dulu kayaknya Mas Teguh ya. Yap, benar Mas Ali. Thank you Mas Teguh. Sampai ngobrol sama kita. Kita ngobrol lagi teman-teman di video-video selanjutnya. Dadah.